warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silakan nanti dicek V-Class-nya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dani Miftah selaku dosen mata kuliah ilmu budaya lokal, dan tak lupa teman-temanku kelas B2 IPS yang berbahagia. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dari awal presentasi sampai akhir presentasi diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasib Dia Zahid, dan teman saya ada Mbak Marlina Herliana dan Mbak Izzatul Afifah. Di dalam video presentasi kali ini, kami akan menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Jawa. Masuk yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan juga dibantu oleh para pedagang dari Persia. Selain itu, tanggal masuk dan agama Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi, di mana pada saat itu Islam hanya sangat sedikit sebagai agama minoritas. Kalau sekarang alhamdulillah Islam sebagai agama mayoritas. Penyebaran tersebut dilakukan selama kurang lebih 6 abad, dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuknya Islam dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yaitu sosial politik. Faktor ini karena sistem pemerintahan masih berbentuk kerajaan, tapi namanya berubah menjadi kesultanan. Yang kedua, ekonomi. Karena Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah, hal tersebut diketahui oleh negara asing, sehingga negara asing kayak contohnya Spanyol, Portugis itu menjajah Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang miskin. Selain itu, ada usaha para dai dalam menyebarkan ajaran Islam. Lanjut, teori masuknya Islam di Jawa. Ada 4 teori. Yang pertama dari teori India atau disebut dengan Gujarat. Teori ini, pada abad ke-13 kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka, dan pada saat itu dibuktikan dengan ditemukannya makam Malik As-Saleh yang ada di Jawa Timur, kalau nggak salah ya. Iya. Yang kedua ada teori Persia. Agama Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Tradisi kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan Persia. Yang ketiga ada teori Arab yang berada di Mekah. Masuknya Islam di Indonesia berasal dari Timur Tengah
tepatnya di Arab pada abad 7 Masehi. Para pedagang Arab menikah dengan warga lokal, membentuk komunitas muslim di sana di Arab. Yang terakhir ada teori Cina. Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Lanjut, masuknya Islam di Jawa. Pada kali ini agama Islam mulai masuk ke tanah Jawa sekitar abad ke-11 Masehi dan dibawa oleh pedagang Arab, kemudian disebarkan oleh mubalik dari Pasai. Daerah Gresik dan Surabaya menjadi tempat pertama dalam penyebaran agama Islam di Jawa, yaitu dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Fatimah binti Maimun dan batu nisan makam Malik Ibrahim yang kala itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Saya Merendah Riana akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Hasib, teman saya, yaitu kerajaan yang memiliki pengaruh sebelum Islam masuk ke Jawa adalah Majapahit. Pada waktu itu, masa puncak kejayaannya sudah banyak orang yang masuk ke Islam, dikarenakan adanya hubungan pelayaran dan perdagangan antar orang-orang Islam, dan penyebaran agama di Jawa tersebut dipelopori oleh para wali. Para wali tersebut memiliki daerah penyebarannya masing-masing. Berikut adalah nama-nama para wali beserta cara menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Cara penyebaran agama Islam yaitu dengan cara mendirikan masjid atau ponpes yang berguna untuk mengajarkan agama Islam. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan ponpes, yaitu yang dijuluki Ponpes Ampel Denta. Yang ketiga, Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Beliau dikenal sebagai raja sekaligus guru suci dan menyebarkan agama Islam itu dengan cara kesenian. Yang keempat, Sunan Bonang Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Beliau menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian, yaitu mengarang lagu Tambu Ati. Yang kelima, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel. Sunan Derajat tersebut menyebarkan agama Islam melalui media wayang. Selain itu juga ada media suara seperti lagu Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Beliau mengajarkan alat pertukaran kerajinan emas dan beliau juga memanfaatkan agama Hindu-Buddha untuk mendekatkan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau menyebarkan ajaran Islam melalui seni dan budaya. Yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Omar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan ajaran agama Islam melalui kesenian dan kebudayaan. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Sunan Gunojati atau Syarif Hidayatullah. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan infrastruktur pemerintahan. Beliau juga menolak untuk menjadi penerus raja di Mesir. Selanjutnya yaitu upaya dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, perdagangan. Pada waktu itu para saudagar datang ke Indonesia atau ke Jawa, khususnya di Gresik dan Tuban, yaitu dengan datangnya itu merupakan salah satu strategi cara untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Yang kedua, perkawinan. Selain perdagangan, para saudagar juga melakukan perkawinan karena pada waktu itu para saudagar tidak membawa istrinya, sehingga terjadilah perkawinan
untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat yaitu politik. Pada waktu itu masa pemerintahannya masih kerajaan, tetapi sudah dijuluki sebagai kesultanan. Yang keempat yaitu kesenian, misalnya wayang, seperti halnya Sunan Kalijaga. Nah, pada masa itu Sunan Kalijaga menggunakan unsur-unsur kesenian dengan cara memadukan antara syahadat. Dengan cara menyebarkan agama Islam itu menggunakan syahadat. Yang kelima yaitu ajaran tasawuf. Pada waktu itu para sufi menyebarkan ajaran Islam menggunakan ajaran tasawuf. Saya Izatul Afifah akan meneruskan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh Linda. Materi selanjutnya yaitu kehidupan Islam di Jawa. Pada abad ke-17 dan 18, orang-orang banyak sekali mendengar cerita tradisional mengenai para orang-orang soleh yang diduga telah menyebarkan agama Islam di Jawa. Wali di Jawa berpusatkan di Masjid Keramat di Demak yang didirikan bersama-sama. Para wali juga memegang peranan penting dalam sejarah politik Jawa pada abad ke-16 dan 17. Dalam perkembangannya, Wali Sembilan atau Wali Songo terbagi menjadi dua aliran, yaitu yang pertama, aliran Tuban. Aliran Tuban ini dipimpin oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok abangan, karena kelompok ini tidak terlalu keras dalam menerapkan peribadatan. Berbeda dengan aliran kedua, yaitu aliran Giri, dipimpin oleh Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Derajat. Kelompok ini disebut kelompok mutihan, karena kelompok ini sangat keras dalam menerapkan peribadatan, berbanding terbalik dengan kelompok abangan. Mengapa sih Islam mudah diterima? Pasti ada sebabnya ya kan? Oke, alasan pertama yaitu syarat masuk Islam sangat sederhana. Hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu ritual ibadah sederhana. Islam tidak menuntut upacara-upacara yang menyusahkan umatnya. Yang ketiga yaitu tidak ada sistem kasta. Kita ketahui dulu terdapat sistem kasta pada masa Hindu-Buddha, yaitu ada 4 kasta. Yang pertama kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, yang terakhir yaitu kasta Sudra. Yang keempat yaitu sistem ketuhanan menarik. Yang kelima, penyebaran dengan damai. Islam tidak memaksakan orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Yang terakhir yaitu semangat dakwah Muslim. Para ulama-ulama atau santri sangat semangat sekali dalam menyebarkan Islam di Jawa maupun di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang kami sampaikan akhirnya selesai. Terima kasih kepada Bapak Dani Miftah M. Nur yang telah membimbing kami berupa arahan dan juga nasihat, dan juga memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi kami dalam merancang materi yang kami sampaikan tadi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.